semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mam semua? Semoga mam semua dan keluarga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Tiffany Waranti Asri. Saya editor untuk Mother and Baby Indonesia. Saya hari ini berkesempatan untuk menemani mam semua dan menjadi host Insta Live tentunya untuk 30 menit ke depan. Nah, buat moms yang baru melakukan berbagai aktivitas, sudah cuci tangan belum? Karena di tengah pandemi virus corona ini, sebelum dan setelah beraktivitas, kita harus cuci tangan. Kalau habis pergi sampai rumah, langsung mandi. Bajunya langsung dicuci, masukin mesin cuci, habis itu cuci tangan lagi. Nah, semua itu emang terdengar ribet ya mams, tapi itu awalnya aja. Memang tadinya aneh nih mungkin. Tapi sekarang tentunya sudah terdengar wajar dan bahkan menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai the new normal. Nah, buat orang dewasa menjalankan the new normal ini mungkin nggak susah-susah amat ya mams. Kita mungkin lebih mudah beradaptasi dengan kondisi terkini. Tapi untuk si kecil, gimana nih mams kalau untuk si kecil? Nah, mengenalkan the new normal ini pasti tantangan banget, bener nggak sih mams? Lalu apa aja sih yang termasuk dalam the new normal untuk si kecil? Bagaimana mengenalkannya, bagaimana mempersiapkannya, bagaimana membiasakan si kecil dengan the new normal ini. Nah, untuk itu bukan saya tentunya yang akan menjelaskan. Kita akan segera terhubung dengan Dr. Dimple Gobin Nagrani SPA, dokter spesialis anak dari RSIA Bunda Jakarta. Kita akan segera mengupas tuntas cara mempersiapkan si kecil menghadapi the new normal. Oke, kalau gitu kita akan coba hubungi dokter Dimple Nagrani di RSIA Bunda Jakarta. Oke, sepertinya kita belum terhubung ya Mams dengan dokter Dimple Nagrani. Nah Mams, sambil kita nunggu live bersama dokter Dimple Nagrani, Mams tentunya bisa tanya-tanya di kolom komen mengenai the new normal. Tentunya untuk si kecil, mungkin kalau the new normal untuk kita sebagai orang dewasa akan dijalankannya ya mungkin berat di awal, tapi tentu lama-lama akan lebih mudah terbiasa ya Mams. Tapi kalau the new normal untuk si kecil ini menerapkannya bagaimana, membiasakannya bagaimana, nah nanti kita akan tanya-tanya langsung dengan Dr. Dimple Gobin Nagrani SPA dari RSIA Bunda Jakarta. Terlebih ya Mams, sebentar lagi kan PSBB di Jakarta akan segera berakhir nih Mams. Terus entah kapan, tapi soon anak-anak akan segera kembali ke sekolah. Aduh, pasti banyak nih Mams yang masih pada was-was. Oke, kita coba hubungi kembali Dokter Dimple. Kita sedang menunggu terhubung dengan Dokter Dimple Nagrani. Sedang connecting. Halo, Dokter Dimple. Halo Dokter Dimple. Iya baik. Halo Dokter cantik. Baik. Hai semuanya. Ya, senang sekali nih bisa ketemu dengan Dokter Dimple Nagrani SPA, dokter spesialis anak dari RSIA Bunda Jakarta. Sehat ya Dok, kabarnya ya Dok? Sehat-sehat semua. Bagaimana kabar Mbak Tiffany? Baik juga, tentunya sehat selalu. Seneng banget nih kalau Suara ketemu. saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas dokter. Mam semua terdengar jelas ya Mam ya, suara Dokter Dimple ya. Iya dokter, seneng banget nih kalau ketemu Dokter Dimple yang cantik ini karena selalu dapat ilmu-ilmu baru seputar kesehatan anak nih dari Dokter Dimple. Thank you banget. Oke, baik Dokter Dimple, kali ini kan kita akan membahas mengenai hal yang mungkin serba-serbinya masih asing nih dok di telinga para moms, yaitu mempersiapkan si kecil menghadapi yang kita sebut the new normal ya dok. Ini lagi hits banget nih, the new normal, lagi banyak yang nyari. Nah, terlebih beberapa hari lagi ini kan PSBB di Jakarta dan beberapa kota di sekitarnya akan segera berakhir dokter. Anak sekolah juga mungkin ya dokter ya, masih belum jelas kapan akan segera kembali bersekolah seperti biasa. Nah, ini pasti masih banyak ya dokter orang tua yang was-was dengan kembalinya anak ke sekolah. Tapi kan cepat atau lambat harus kembali beraktivitas seperti biasa tentunya dengan menerapkan the new normal tersebut ya dokter ya. Ya, Nah, kalau gitu saya mau tanya-tanya dengan Dokter Dimple nih, mempersiapkan the new normal untuk anak. Tapi sebelum nanya lebih jauh, nanya dulu dok, kalau dari segi medis, definisi the new normal itu apa sih Dokter Dimple? Oke.
Kalau dari segi medis, sebetulnya kita harus menyadari bahwa pandemi ini memang sedang berlangsung dan juga kita nggak tahu kapan akan berakhir. Jadi mari kita persiapkan seorang anak itu bukan hanya dari segi fisik, tetapi dari segi mental juga. Nah, Gitu, bener bahwa banget. ya semua hal itu akan berubah gitu, bahwa banyak sekali hal yang akan berubah, yang dulunya kita bisa main bersama teman-teman kita jarak dekat, kemudian kita bisa pegangan tangan ya, kita bisa main dengan santainya. Saat ini kita harus berhati-hati untuk semua itu, tetapi yang ingin saya ingatkan adalah mari kita tidak membuat si kecil cemas juga gitu. Jadi kalau kita mau berbagi cerita, kita berbagi fakta saja, tetapi jangan sampai kita menakut-nakutkan mereka. Karena saat Hmm. ini banyak sekali paranoia atau anak-anak yang jadinya itu mereka sangat parno gitu ya, sangat takut gitu. Kalau Oh, pegangan tangan gitu, atau kalau umpamanya maskernya tercopot sebentar, mm-mm. mereka panik karena mereka takut dengan virus yang nakal ini gitu. Maksudnya alangkah baiknya kalau kita bisa memperkenalkan virus ini, kita bisa menceritakan konsep pandemi ini, tetapi tidak dengan konsep yang menyeramkan, tetapi supaya kita aware aja. Oh gitu. Jadi anak-anak pun juga bisa bisa parno juga ya dokter. Kirain orang dewasa aja dok yang panik berlebih nih menghadapi COVID-19 ini. Ternyata anak pun bisa ya dokter ya. Anak pun bisa gitu. Jadi Oh, oke. kalau pas kebetulan nih masker mereka copot gitu, langsung Iya, mereka takut gitu karena seakan-akan si virus jahat ini akan menyerang gitu. baik. Ya, jadi sebetulnya kita juga harus berhati-hati dengan pilihan kata kita gitu. Saat kita Oh. ingin bercerita dengan si kecil tentang virus ini, kita juga sebetulnya harus berhati-hati dengan pilihan kata gitu. Jadi tidak usah menambah cemas mereka, tetapi kita Mm. cuma mau menenangkan mereka, memberitahukan bahwa ada virus. Tetapi Oke. cara menanganinya adalah A, B, C, D gitu. Maksudnya kita malah lebih memberikan instruksi dibandingkan membagikan Penjelasan. penjelasan. Oh, baik, baik. Anak usia berapa tuh dok yang udah mulai bisa ngerti kita bilang kalau ini ada pandemi, nah ada virus nakal namanya virus corona. Itu anak usia berapa kira-kira dok yang mulai ngerti kayak gitu dok? Sebetulnya di atas usia 3 tahun itu sudah mulai mengerti Oh, baik. ya, dan sekarang banyak sekali gambar-gambar kartun-kartun ya, Mm-mm. ada banyak sekali seniman yang sudah membuat kartun-kartun corona. Mereka juga sudah memberikan instruksi sebetulnya kenapa sih kita harus mencuci tangan gitu, kemudian kenapa kita harus memakai masker ya, kemudian kenapa kita harus berhati-hati, kita harus social distancing, kenapa kita nggak boleh sekolah dulu ya. Jadi semua hal itu sebetulnya sudah dibicarakan gitu. Baik. Dan lagi-lagi new normal ini sebagai sebetulnya kita sebagai manusia itu adalah manusia yang sosial ya. Kita Ya. social human being ya. Jadi sangat tidak lazim untuk melakukan segala hal itu melalui elektronik atau lewat um, ya Zoom Iya. ataupun online gitu ya. Masih Jadi aneh ya hal dokter ini ya. Ya. aneh betul. Jadi buat si kecil juga butuh adaptasi gitu. Jadi kita juga nggak bisa bilang bahwa orang tuanya saja yang stres, tapi Ya. kecil juga stres. Oke, baik. Dok, lalu contoh kebiasaan baru nih, Dok, yang termasuk dalam the new normal untuk anak terutama. Itu contoh Ya, aktivitas barunya apa aja nih, dokter? aktivitas barunya itu Mm-mm. homeschooling ya, itu yang pertama ya. Iya. Dan Oke. homeschooling ini seperti kita dengar dari Bapak Jokowi bahwa ada kemungkinan akan berlanjut sampai akhir tahun. Oke. Pas, Jadi kita semoga. juga harus nah ini untuk pastinya juga kan itu masih simpang siur ya. Iya, Jadi nanti pasti akan dikeluarkan apa berita yang pastinya. iya. Tapi sampai saat ini kira-kiranya bakal sampai akhir tahun. Nah kalau sampai akhir tahun kan berarti kira-kira sampai 6 bulan lagi. 6 bulan Nah lagi, kalau benar, dokter. ya 6 bulan berarti kan lumayan banget nih. Iya. Jadi kita juga sudah harus memperkenalkan konsep homeschooling bahwa meskipun gurunya itu jauh di sana gitu, tetap kita lagi belajar ya gitu. Maksudnya jangan sampai kita melakukan homeschooling itu dengan santai-santai dan kita tidak mendapatkan manfaat homeschooling sama sekali. Oh, baik, baik. Ya, ya, ya. Oke, ini seperti yang ada yang nanya juga nih, dokter. Dari Tasya Nabila, perlengkapan apa saja yang harus dibawa jika kita ada aktivitas di luar rumah bersama anak, katanya gitu. Oh, ini ceritanya udah mau
selesai PSBB mulai mau beraktivitas keluar rumah lagi mungkin ya dokter ya. Wah ini bagaimana dok persiapannya dok? Kalau harus membawa anak keluar rumah atau mungkin si kecil akan segera kembali sekolah, mungkin persiapannya apa saja dok? Oke, Oke. saya ingin mengingatkan kalau PSBB sudah selesai bukan berarti kita semua sudah aman. Nah Karena bener. yang kita tahu bahwa bahwa kasus corona pun masih meningkat gitu kan. Jadi kita sebetulnya belum bebas corona. Oke. Jadi meskipun PSBB-nya udah nggak ada nih, udah tidak ada lagi, kita tetap harus berhati-hati dan kita tetap harus dengan sadar diri stay at home, apalagi buat si kecil. Nah bener banget nih dok, Jadi penting nih. kita harus ya hanya keluar rumah kalau lagi butuh saja gitu. Maksudnya jangan sampai kita apa ya kita take advantage gitu ya. Malah kita jadi jalan-jalan ke mall gitu dan kemudian kita jadinya malah jalan-jalan yang nggak penting gitu hanya karena kita sedang bosan di rumah gitu. Oke baik. Jadi untuk saat ini masih disarankan untuk si kecil apalagi harus stay at home. Kemudian untuk orang tua yang benar-benar butuh untuk keluar rumah, oke boleh tapi dibatasi gitu. Sebatas kalau memang butuh aja gitu baru keluar rumah kalau enggak. Masih Kalau belum enggak disarankan. lebih baik di rumah aja ya dokter ya. Iya, Oke. iya betul. Oke, baik, baik, baik. Oke, lalu kita juga di tengah mewabahnya infeksi virus corona ini, kita suka dengar istilah herd immunity nih dok, yang katanya dapat membantu menekan penyebaran corona. Apa sih dok sebenarnya yang dimaksud dengan herd immunity ini dokter? Oke. Herd immunity ini lagi marak-maraknya dibahas di mana-mana ya. Iya, nggak cuma di Jadi Indonesia ya sebetulnya dokter ya? iya iya Iya, betul di mana-mana di ya. mana-mana ya. Ya. Konsep herd immunity ini awalnya herd immunity itu diberikan dari vaksin. Jadi Oke. kita berharap kalau populasi kalau populasi kira-kira sekitar 65 sampai 75% populasi itu sudah kebal terhadap suatu penyakit, Ya. maka pasien-pasien lain atau orang-orang lain yang belum dilakukan vaksinasi itu tidak akan terkena. Nah, Baik. konsep herd immunity ini ingin ditarik ke pandemi corona, jadi kesannya kita berharap 65-75% populasi itu harus kebal dulu terhadap corona, baru sisanya sekitar 25-35% itu baru akan aman. Aduh, tapi Dari banyak virus sekali corona angkanya ini. dokter. Iya, Tinggi sekali betul kayak sekali. 65-75% populasi. Aduh, nggak kebayang. Oke, Iya, kalau jadi itu sudah kayaknya ini terjadi, kurang realistis gitu. benar. Aduh, jadi kayak berharap yang buruk jadinya ya dokter ya. Iya, jadi malah sekarang kita sebetulnya berharap supaya vaksin itu cepat diproduksi, supaya Benar, herd immunity itu bisa didapatkan dari vaksin gitu loh. Maksudnya, benar, jadi betul. kita tidak bisa mengharap natural herd immunity gitu, karena natural herd immunity juga kayaknya kurang deh, kayaknya nggak bisa gitu kalau Nggak kita bisa. berharap segitu banyak orang harus kebal, karena virus ini adalah virus yang sangat baru dan virus ini nakal karena dia sangat sering bermutasi. Oke, ini nakal banget nih virusnya nih ya dokter ya. Cepat Nakal, menyebar. Ya. kita belum kenal nih. Iya, benar-benar. Kalau vaksin coronanya sampai sekarang belum ada ya dokter ya. Katanya sih memang sudah ada beberapa yang di-approve ya, tapi memang belum sampai disebarluaskan ya. Jadi ayo kita berdoa bersama supaya pandemi ini selesai, kita cepat dapat Amin. vaksin gitu. Amin, Amin. amin. Ya, amin, amin. Bener. Nih, soalnya nakal beneran nih virusnya nih. Oke, Iya, jadi kalau vaksin coronanya sendiri belum ada nih dokter. Kalau ada nggak sih dok vaksin lain yang mungkin perlu diberikan untuk si anak agar mungkin daya tahan tubuhnya lebih kuat, yang memang vaksin yang sudah beredar? Contohnya ada vaksin oke. apa sih dok yang membantu? Uh, yang bisa membantu betul Iya. ya, kata-katanya adalah membantu ya. Jadi kalau untuk vaksin itu kita dari banyak penelitian Iya. kalau sampai mudah-mudahan enggak, tapi kalau sampai terkena corona itu kasus-kasus yang ternyata keluaran dari penyakitnya itu agak buruk itu kalau sampai pasien tersebut terkena lebih dari satu virus atau satu bakteri. Ya, Oh, jadi baik. maksudnya itu adalah gitu namanya co-infection atau mereka bisa terkena double infection Oke. begitu. Jadi si corona dan si virus lain atau si corona dan si bakteri lain gitu ya. Jadi Baik. itu malah
yang luarannya itu tidak terlalu bagus. Nah, yang mau kita lakukan saat ini adalah kita mau memastikan semua vaksinasi itu lengkap. Nah, untuk corona ini, untuk membantu, kita mau memastikan bahwa vaksin-vaksin yang bisa mengurangi kejadian infeksi saluran pernafasan itu bisa kita lakukan dulu. Contohnya PCV atau vaksin pneumokokus dan juga untuk vaksin influenza. Jadi kalau kita sudah divaksin ini, mudah-mudahan kita tidak terkena dengan dua virus atau bakteri ini yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas yang bisa memperburuk kalau sampai nanti kita terkena virus corona. Oke, jadi preventifnya PCP dan influenza dulu ya dokter ya. Itu anak Ya, usia betul. berapa dok yang boleh? Kalau PCP dan influenza sebetulnya orang dewasa pun sudah boleh kita lakukan. Oke, kalau Gitu. Tapi saya juga ingin mengingatkan untuk sekarang saat ini tidak disarankan lagi kita menunda vaksinasi. Jadi setiap vaksinasi itu harus diikuti sesuai dengan jadwal si kecil supaya kita juga tidak terkena penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa dihindari dari vaksin tersebut. Oke, baik. Kalau vaksin pneumokokus itu kan juga vaksin wajib berarti ya dokter ya untuk anak. Iya, betul. Oke, kalau influenza sendiri dok, itu perlu dilakukannya per tahun kah atau per berapa bulan sekali kah mungkin dok? Kalau untuk influenza perlu dilakukan per tahun, tapi untuk tahun pertama pemberian untuk anak-anak itu ada beberapa yang harus diberikan 2 kali berturut-turut terlebih dahulu, ya. Jaraknya itu bisa 1-3 bulan, kemudian nanti bisa dilanjutkan lagi per tahun. 1 tahun setelah suntikan kedua itu ya dokter ya? Iya, betul. Oke, balita sudah boleh ya dok influenza vaksin influenza? Oh sudah boleh. Di atas 6 bulan sudah boleh melakukan sampai manula. Jadi semua orang boleh melakukan vaksin influenza untuk PCV atau pneumokokus bahkan sudah diberikan sejak usia 2 bulan. Oh baik. Oke. Lalu ada yang bertanya nih dok dari Kiki Laras. Siang Dokter Dimple and Mother and Baby, mau nanya, kira-kira vitamin apa ya yang bagus untuk anak untuk membantu meningkatkan imun tubuhnya? Katanya gitu dok. Nah sekarang jadi ngomongin vitamin nih dok ya, tadi vaksinnya udah, vitamin hariannya dok atau suplemen mungkin dok, apa yang disarankan untuk biar anak nggak gampang sakit gitu dok? Oke. Kalau untuk vitamin yang sudah ada buktinya nih adalah vitamin C, vitamin D, dan juga zinc. Zinc atau seng. Malah zinc ya dok ya? Iya, betul. Jadi vitamin C, D, dan zinc itu yang sudah ada bukti bahwa bisa menurunkan angka kejadian infeksi saluran pernapasan akut. Gitu. Jadi itu bisa kita konsumsi, boleh dikonsumsi setiap hari juga, dan untuk dosisnya boleh dipastikan dengan dokter spesialis anak. Oke, karena kebutuhan tiap anak beda-beda ya dokter ya. Jadi sebaiknya konsultasi dulu ya dengan dokternya. Iya, betul. Benar-benar. Oke. Dokter, tadi kita lagi ngomongin di new normal ini kan salah satunya adalah pastinya pakai masker kemana-mana ya dokter ya. Kalau anak itu benar nggak sih dok? Ada yang bilang anak di bawah 2 tahun itu nggak perlu pakai masker katanya gitu dok. Itu benar nggak tuh dok? Sekali. Betul ya dok malah ya. Oke. Kalau face shield dok? Face shield boleh. Oh face shield boleh. Untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun itu sebetulnya takutnya nanti malah membuat mereka nggak bisa bernafas dengan baik ya. Jadi untuk anak-anak yang di bawah usia 2 tahun belum disarankan gitu. Dari CDC pun tidak menyarankan untuk pemakaian masker pada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Oke, kalau udah di atas 2 tahun baru boleh masker kain aja yang 3 lapis itu cukup ya dokter ya? Iya, betul. Oke, berapa lama dok anak boleh pakai masker? Ada batasannya nggak sih dokter? Sebenarnya kita juga harus memastikan bahwa anak tersebut itu memakai maskernya itu dengan pas ya. Jadi yang sering terjadi adalah maskernya itu terlalu ketat atau terkadang malah tidak cukup. Nah, jadi masih longgar ya dokter di kanan kiri. Iya. Oke. Jadi yang pas-pas saja. Tergantung dari yang pas aja. Nah, kalau untuk berapa jamnya itu sebetulnya kan tergantung dari seberapa kita terpapar di luar gitu ya. Jadi kalau memang kita pas kebetulan keluar, ya berarti selama dia di luar itu harus memakai. Kalau sampai ada gangguan pernafasan, berarti harus cepat dilepas. Ya. Kalau tidak ada gangguan pernafasan, boleh silakan. Oke, baik. Jadi misalnya harus vaksin ke rumah sakit gitu ya dokter ya. Itu anak di atas 2 tahun pakai terus maskernya ya dokter ya.
Iya. Oke, jadi kalau masker kain sendiri harus digantinya tiap berapa lama, dokter? Efektivitasnya? Sebetulnya kita boleh kan Mm-mm. menggunakan ulang beberapa masker gitu ya. Kalau Oke. untuk masker kain kan Mm-mm. kita boleh mencuci masker Oke. tersebut, kita harus mencucinya dengan deterjen ya. Uh-huh. Kemudian kalau untuk masker itu kita harus mengganti kalau si kecil lagi batuk atau pilek gitu. Jadi itu Oh, tidak boleh baik. dipakai ulang dan tidak boleh dipakai untuk jangka panjang. Oh, jadi kalau dipakainya untuk nutupin penyakitnya, biar ketularan, biar nggak ketularan orang lain, itu Mm-mm. jangan dipakai dulu maskernya terus ya dok. Habis dicuci bersih, jangan dipakai dalam jangka waktu panjang. Iya, jadi kita Oke. harus memastikan bahwa itu benar-benar bersih dan saat contohnya, maksud saya kalau Ah, kita ke sekolah gitu ya, kalau ke baik. sekolah anak-anak diusahakan jangan hanya membawa satu masker saja gitu. Ini kan kita Oke. lagi ngomongin new normal Ya, nih. betul. Kalau memang Heeh. nanti sampai kita sekolah, terus kemudian kita haruskan membawa masker, jangan sampai si kecil hanya membawa satu atau dua masker gitu. Minimalnya itu Oke. harus ada dua masker di tas dan dia pakai satu Oke, jadi supaya dia juga bisa mengganti gitu, kapan aja kotor dia ya, juga bisa mengganti, dan kita juga harus edukasi gitu, kita juga harus info ke anaknya bahwa dek kalau ini kotor atau basah itu harus diganti ya. Jadi hal-hal tersebut juga sudah harus disampaikan dari awal. oke, baik. Ribet-ribet tapi penting ya dok kalau the new normal Iya, ini iya. ya. Baik, baik. Lalu kita kan juga harus membiasakan anak untuk rajin cuci tangan ya dokter ya. Ada tips nggak nih dokter, apa memilih sabun cuci tangan untuk anak yang aman untuk kulit anak yang mayoritas masih sensitif ya dokter ya? Mm-mm. Eh, Kalau lebih dari sabun cuci tangannya, itu mm-mm. sebetulnya yang perlu kita perhatikan adalah cara mencuci tangan. Oh, lebih ke caranya ya dokter, yang Iya, minimal 20 caranya. detik itu ya dokter? Yes, Iya, betul. Nah, kalau oke, kalau kita mau bikin seru-seruan nih buat si oke. kecil, Well, mungkin kita bisa bilang, mm-mm, oke kita nyanyi happy birthday 2 kali ya. Nah, itu jadinya mm-mm. 20 detik gitu loh. Oh, satu lagunya 10 Jadi, detik soalnya ya iya, dokter. Baik. kira-kira di timing dulu ya. Iya, benar-benar. Pakai timer kalau perlu ya dokter ya, biar Iya, lebih seru ya. Oke, jadi oke. kalau kalau kita bisa membuat semua perubahan yang menuju ke new normal ini lebih santai, mungkin si kecil juga tidak akan paranoid ya, dan juga tidak akan takut karena kita juga harus menyadari bahwa semua perubahan ini berarti kan ini akan membuat perubahan psikologis Betul. untuk si kecil yang Iya, akan dia bawa seumur hidup gitu loh. benar. Benar-benar ini kayaknya akan jadi kebiasaan yang jangka waktu panjang ya dokter ya ini ya. Iya, iya betul. Jadi karena kita nggak kepengen seorang anak ini nanti takut menyentuh apa ya contohnya takut duduk di rumput gitu Iya, karena dia paranoid harus bersih, semuanya itu harus bersih karena memang bawaan dari kecilnya juga kita selalu mengajarkan harus bersih harus bersih harus bersih gitu kan, iya. tapi selalu apapun yang mau kita bicarakan kepada si kecil itu tolong banget saya selalu mengingatkan orang tua jangan sampai kita sharing kecemasan kita juga gitu, kita Nah, hanya mau mau sharing yuk informasi-informasi yang bisa membantu gitu. Kita membuat aja rutinitas baru gitu. Contohnya kalau kalau kita baru pulang dari luar, kita harus sendalnya dilepas di luar ya, jangan di dalam. Kemudian kita langsung cuci tangan ya. Jadi jangan cium anaknya dulu gitu, jangan jangan pelukan dulu gitu. Tapi kita harus langsung masuk ke kamar mandi. Jadi kalau kita bikin rutinitas itu seakan-akan akan terjadi kebiasaan yang baru atau kita benar. sebut sebagai ritual. The new normal ini dokter ya. Iya, iya, baik, baik, baik. Lalu kalau pakai hand sanitizer sendiri itu ada pemilihannya nggak sih dok? Kalau hand sanitizer untuk anak, mungkin yang alkoholnya jangan tinggi-tinggi kandungannya apa bagaimana dok? Oke, jadi kalau untuk anak itu untuk semuanya ya. Untuk Kalau semua? untuk hand sanitizer itu memang disarankan untuk 60 di atas 60% sampai 70% kadar Alkoholnya alkoholnya. baik. Ya. Oke. Nah, tetapi yang tidak disarankan adalah hand sanitizer yang berwarna-warni dan terlihat sangat menarik. Iya dok, itu kan Karena gemes kalau anak-anak pasti ya dok. iya, Ada glitternya betul. malah kadang. Betul, Iya, betul sekali. itu Dan tidak itu malah yang disarankan. lebih membahayakan. Iya. Oh, baik. Mereka malah ada beberapa kasus itu angka keracunan Ya. si hand sanitizer ini mulai meningkat Oh, karena anak-anak jadi merasa itu candy, itu permen. jadinya masuk Padahal mulut itu lama-lama. iya.
Oh, Iya betul. baik-baik. Jadi keracunan alkohol gitu. Iya, baik-baik. Bisa ya, Dok, ya anak kecil Ya, keracunan kayak gitu ya ternyata ya. Iyalah ya. bisa karena mereka mengkonsumsi hal tersebut kan, jadinya Iya, itu juga betul. membahayakan. Nah, satu lagi yang ingin Mm-mm. saya ingatkan, kalau Iya, tangan kita itu sudah pasti 100% kotor, iya, nggak usah lagi pakai hand sanitizer, tapi kita harus cuci tangannya itu yang benar. iya. Kita menggunakan hand sanitizer itu kalau kita butuh aja pas kebetulan tidak ada air mengalir dan sabun cuci tangan. Baik. Tapi begitu Gitu. kita bisa Jadi ketemu keran, ada air mengalir, itu lebih baik cuci tangan ya, Dokter lebih ya. baik cuci tangan karena ada Baik. beberapa virus atau bakteri itu Mm-mm. sebetulnya yang tidak terbunuh Mm-mm. oleh si alkohol, tetapi mereka itu terbunuh dengan dengan gerakan cuci tangan kita yang benar gitu, dengan air mengalir dan juga dengan sabun, dan selama 20 dua detik itu puluh detik. malah kita melihat bahwa angka-angka virus dan bakteri yang ada di tangan kita itu malah jauh lebih sedikit gitu dibandingkan dengan penggunaan hand sanitizer. Baik, baik. Wow, seru banget nih dokter nih ya. Aduh, masih banyak nih pertanyaannya. Ah, ini ada juga dok yang nanya, siang dokter, kalau vaksin PCV baru 2 kali, bagaimana dok? Karena COVID ini jadi tertunda katanya gitu dok. Kan tadi seperti yang dokter bilang, nggak boleh ditunda ya dokter ya? Iya, betul. Jadi kalau 2 kali itu sebetulnya tergantung dari usia ya. Oh, Kalau baik. kita di bawah 12 bulan itu memang disarankan untuk 4 kali karena pemberiannya itu usia 2 bulan, usia 4 bulan, usia 6 bulan, ya, Ya. dan juga nanti usia 12 bulan. Gitu. Itu jadi Oke. disarankan 4 kali gitu. Tapi kalau memang udah lebih besar daripada itu, pemberian 2 kali saja sudah cukup. Jadi nanti tolong dipastikan lagi kepada dokter anaknya apakah Iya. butuh diberikan 2 kali saja udah cukup atau memang harus 4 kali. Oh, baik, baik. Lalu ada yang nanya lagi nih dok, Anita Kimril. Siang dok, apakah sering mencuci tangan bisa membuat tangan kering terkelupas? Katanya gitu dok. Mungkin kak, tuh dok. Bisa ya dokter ya? Bisa, Oh. bisa sekali. Mm-mm. Jadi karena kita kan mencuci tangan terus, kita mencuci tangan dengan sabun, otomatis kita bisa sampai kering kan jadinya ya tangan Ah, kita ah. ya, karena kan kalau setiap kali kita mencuci tangan itu akan mengeluarkan lapisan minyak yang memang Mm. secara natural itu ada di kulit kita, Oh, ya kan? baik, baik. Jadi kalau kita cuci tangannya itu terlalu sering, itu pasti akan membuat kulit tangan kita itu jadi kering dan jadi berkelupas. Jadi kita boleh menggunakan hand lotion ya setelah itu gitu. Jadi kita boleh menggunakan Oke. lotion-lotion yang hipoalergenik buat si kecil. Iya. Kemudian bisa kita pastikan bahwa kulitnya itu tidak terkelupas atau tidak. Oke, hipoalergenik juga pastinya yang bebas pewangi, bebas bebas pewarna gitu-gitu ya dok, yang Iya, aman iya, iya untuk betul. anak Jadi ya. lebih yang ke moisturizer ya. Oke, moisturizer. Iya, Oke, baik, baik, baik dokter. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan seru banget kita ini nih. boleh. Kalau menurut dokter nih sudah siap belum sih dok anak-anak Indonesia ini kalau kembali ke sekolah dalam waktu dekat ini dok? Um, Lagi-lagi Mm. ini opini pribadi Iya, ya, opini pribadi saja iya, ya, bahwa kayaknya dengan saat ini kayaknya masih belum belum cukup ready ya, belum baik. cukup siap untuk si kecil masuk lagi ke sekolah gitu. Kalau memang karena kita harus menerapkan new normal ini dulu gitu, Hmm, sambil kita harus menunggu angka kejadian coronanya ini menurun. menurun. Sejauh ini masih nanjak terus ya dokter ya? Masih nanjak terus. Kemudian Oke, kita juga seperti yang dilaporkan oleh Ketua IDAI kita kan Dokter Aman, bahwa kasus-kasus yang anak-anak yang sakit corona pun tinggi kan yang di iya. Indonesia. Gitu. Jadi itu semua harus membuat kita lebih was-was gitu. Jadi kalau untuk buka sekolah kayaknya mungkin masih belum gitu ya. Atau mungkin kita bisa lanjut homeschool dulu sampai kita bisa menurunkan kasus-kasus corona, baru deh nanti Oke. kita balik lagi ke sekolah. Tapi untuk saat ini, opini pribadi saya kayaknya belum. Baik, oke deh dokter. Jadi sebagai kesimpulan ya dokter, uh, the new normal ini memang mungkin awalnya agak berat, tapi bisalah kita melakukannya ya dokter ya. Sederhana kok ya Iya, dokter ya. Cuci tangan, iya, pakai masker, jaga jarak, seperti itu ya dokter ya. Dan jangan iya. lupa ada beberapa vaksin yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak ya dokter, seperti PCV dan vaksin influenza gitu ya dokter. Iya, Oke, kalau betul. begitu baik dokter karena keterbatasan waktu, aduh terpaksa harus disudahi nih dokter obrolan seru kita.
tentang Thank you banget, seru mempersiapkan the banget. new normal untuk anak. Baik-baik. Terima kasih banyak Dokter Dimple Gobin Nagrani SPA, dokter spesialis anak dari RSIA Bunda Jakarta. Terima kasih banyak Terima Dokter kasih Dimple. Mother and Sampai Baby. jumpa di Thank lain you. Sampai kesempatan. jumpa. Baik. Oke, Mams. Tadi kita udah ngobrol seru banget ya, Mams, sama Dokter Dimple mengenai mempersiapkan anak menghadapi the new normal. Nah, gimana dengan Anda, Mams? Siapkah menghadapi the new normal? Sudah siap melepas si kecil ke sekolah? Nah, kalau masih galau melepas si kecil ke sekolah, hati resah, Anda tidak sendiri. Karena besok di Insta Live Mother and Baby akan ada 2 celebrity moms yang akan sharing nih mengenai perasaan mereka saat hendak melepas si kecil kembali ke sekolah. Nah, seru banget besok nih jam 4 sore. Jadi jangan lewatkan Insta Live Mother and Baby besok jam 4 sore bersama Mother and Baby, tentunya @Mother and Baby. Jadi untuk info-info lebih banyaknya jangan lewatkan Insta Live berikutnya. Oke, Mam, sampai jumpa dan sehat selalu.